untuk membangun sebuah rumah yang nyaman, Iya. maka kita tidak menciptakan lingkungan organisasi itu lingkungan yang toksik. Di sini itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah dia yang tidak mau berproses. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Pelajar Islam ya join Ibnu Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton TVNU Badung bertemu lagi dengan saya Lailatul Hasanah di channel TVNU Badung. Kali ini kita memanggil narasumber dari pelajar dan tentunya dari kalangan remaja, yakni Ibnu. Yang kali ini kita memanggil bersama Mas Rizky. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana hostnya? Alhamdulillah. Siap. Kayaknya ini remaja yang emang eksis ya teman-teman ya. Kali Mungkin ini beneran begitu. kita mau membahas tentang pelajar, Mas Rizky. Ibnu itu sebenarnya apa sih? Banyak kan pelajar yang awam di luar sana yang masih belum tahu apa sih itu Ibnu. Oke, jadi Ibnu itu bisa kita bilang kurang lebih seperti itu adalah, kan Ibnu itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang dimana memang organisasi ini dinaungi oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri sebagai organisasi yang besar. Kemudian Ibnu lebih khususnya adalah organisasi yang dimana menaungi di kalangan pelajar atau remaja khususnya, dimulai dari usia 13 sampai 24 tahun, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti menaungi remaja nih. Iya, remaja. Nah, kita kan hidup di Pulau Seribu Pura lah bahasanya. Jadi banyak juga agama Hindu, Kristen dan lain sebagainya. Apalagi remaja yang di luar sana itu mesti mainnya tuh jauh gitu. Siap. Bagaimana caranya Ibnu sendiri berkontribusi dalam keberagaman di Bali ini? Itu sangat menarik sekali, dimana kalau kita bisa katakan di Bali ini kan punya slogan khusus yang dimana kita sebagai Keramo Bali kan bisa dibilang begitu. Keramo Bali ini biasanya punya sebutan adalah untuk kita yang umat yang ada di Bali itu menyama Braya, konsep menyama Braya kan begitu. Nah, sama relevan juga di Ibnu itu sendiri. Bahkan di NU kita juga sudah diajari yang namanya tasamuh, kemudian tawasud dan segala macamnya itu. Nah, sama-sama juga demikian di Ibnu gitu. Nah, maka dari itu kita mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Nahdlatul Ulama khususnya di Ibnu itu sendiri, bagaimana ketika kita berada di Pulau Bali khususnya, kita bisa mengimplementasikan nilai tersebut tanpa ada gesekan antara umat beragama yang lain, sebenarnya seperti itu. Masya Allah. Untuk remaja ini kan usia yang rentan, masih labil lah bahasanya. Ya, bisa dibilang gitu. Ya, saya juga pernah berada di usia itu. Nah, gimana, apa sih tantangannya Ibnu sebagai remaja yang masih labil dalam era digitalisasi saat ini? Oke, kalau kita berbicara soal digital itu adalah hal yang kompleks, teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan demikian, saya juga menyempatkan untuk berdiskusi dengan teman-teman yang juga sesama Ibnu gitu. Supaya saya tidak salah gitu. Bisa saja tantangan itu di perspektif saya benar, tapi belum tentu di perspektifnya orang lain itu sama demikian begitu. Nah, sehingga dapat kami simpulkan ataupun dapat kami kerucutkan begitu, tantangan kita di era digital ini adalah disrupsi informasi gitu. Yang pertama disrupsi informasi, yang kemudian kedua adalah digitalisasi dakwah gitu. Tidak sedikit ataupun tidak banyak dari kalangan kita itu bisa media sosial. Ya. Kita bisa menggunakan media sosial tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan bijak gitu. Benar. Layaknya sekarang itu ya, sehingga menyebabkan standar ini menjadi ya standar TikTok, bisa katakan begitu. Ya, tanpa kita menjadikan sebuah platform ya. Nah, platform ini akan menjadi baik apabila bisa digunakan dengan bijak gitu. Benar. Nah, tapi standar TikTok ini mengakibatkan gitu hal-hal yang di luar dugaan gitu. Nah, ketika saya sekolah itu pernah begini, Mbak.
ketika saya sekolah waktu SMP itu guru saya pernah mengatakan demikian. Kita itu terbiasa melazimkan hal yang biasa gitu, bukan membiasakan hal yang lazim gitu. Contohnya, ketika ada video di TikTok katakan, ketika lo ingin begini-begini harus begini. Nah, sehingga itu dinormalisasikan gitu. Ketika itu dinormalisasikan gitu. Akhirnya itu juga mengakibatkan kita, tantangan kita di pelajar ini bagaimana mengatasi tantangan itu gitu. Di sisi lain kita digitalisasi dakwah, kemudian disrupsi informasi, juga krisis terhadap etika, kita bisa dengan realita yang ada. Nah, kita mencoba concern di hal tersebut gitu. Nah, ketika kita bicara tantangan nggak adil, kemudian ketika kita tidak berbicara solusi gitu kan. Benar. Kita tahu tantangannya tapi kita nggak tahu solusinya kan, berarti kita sama dengan membiarkan orang itu kecemplung di jurang gitu. Tanpa membantu. Iya, ibaratnya ada orang mancing bukannya ditolongin, ketika ada kenapa-napa malah didorong gitu kan, tambah masalah gitu. Nah, solusinya itu adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem organisasi yang nyaman gitu, khususnya di IPNU. Karena kenyamanan itu adalah hal yang valuable yang nggak bisa kita beli. Iya, benar. Ketika organisasi ini ekosistemnya sudah nyaman, maka secara tidak langsung apa yang dijadikan tantangan itu akan terselesaikan satu demi satu ya, gitu. Benar. Jadi IPNU ini bisa jadi rumah lah intinya bagi remaja-remaja, biar tidak menggunakan sosial media dengan salah guna. Ya, betul. Kemudian apa sih IPNU kan bisa dijadikan wadah yang efektif untuk mengembangkan bakat pelajar, apalagi digitalisasi. Bagaimana IPNU itu bisa menjadi wadah atau menjadi rumah tadi yang nyaman tadi? Gimana caranya itu? Jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana mendapati rumah yang nyaman, maka ini dari sudut pandang orang yang belum dapat rumah ya. Biar dia mengembangkan gitu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kenyamanan, mendapati kenyamanan di sebuah rumah, maka yang harus pertama kita lakukan itu adalah masuk ke rumahnya. Ya, benar. Jadi ya masuk ke IPNU dulu. Nah, kemudian di IPNU ini kita akan banyak mengimplementasikan hal-hal yang dimana itu adalah sesuai dengan peminatan remaja-remaja yang ada khususnya saat ini gitu. Ketika memang dia orang yang minat terhadap digital, kemudian orang yang minat terhadap sains, orang yang secara akademis maupun non-akademis, maka di IPNU sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mengembangkan si potensi pelajar tersebut gitu. Andaikan katakan, ini contoh nyata, Mbak. Ketua LTNU Kabupaten Badung itu adalah salah satu kader yang dimana terdidik di IPNU. Bahkan bisa dikatakan Ketua LTNU Badung itu ketua termuda se-Indonesia mungkin. Selembaga di Indonesia. Itu se-PCI mungkin juga. Itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari kader IPNU yang berhasil lah katakan. Bentuk pengembangan bentuk pengembangan IPNU yang berhasil sehingga sampai menjadi ketua LTNU. Sangat luar biasa Mas Ruslan ini memang. Masya Allah Mas, ajaib memang ketua LTNU. Nah, terlepas dari itu adalah salah satu ketika memang si anak tersebut, si pelajar ini khususnya di IPNU suka dengan digital, maka di IPNU akan dihadirkan sebuah pelatihan tentang digitalisasi gitu, sesuai dengan kebutuhan. Disupport apa yang dia mau pasti disupport. Iya, layaknya kita berpasangan lah ya. Kita butuh support system. Begitu juga di organisasi. Iya, benar. Ide kreatif apa dari IPNU yang bisa mengembangkan IPNU Badung sampai sedemikian rupa itu? Ide kreatif apa sih? Sampai terkenal gitu tuh. Sebenarnya kalau kita bilang soal ide kreatif itu ide kita bersama. Jadi untuk membangun sebuah rumah yang nyaman, maka kita tidak menciptakan lingkungan organisasi itu lingkungan yang toksik. Harus dalam lingkungan rumah itu harus ada keluarga yang emang harmonis, betul. Biar nyaman. Ya, salah satunya itu. Maka kita di Badung itu punya program yang inklusif gitu.
inklusif yang tidak mendiskriminate orang yang itu entah baru join, entah itu sudah lama, ataupun kita menjadi satu di situ. Tidak membedakan. Iya, jadi satu kesatuan, satu organisasi ya IPNU itu. Nah, kita punya program namanya itu RIBA. RIBA itu adalah singkatan dari riding bareng. Jadi dengan cara itu ya kita bahasanya kalau ini misalnya tadabur alam lah. Iya, benar. Oke. Kita di sana kan karena anak muda suka motor. Iya. Oke, kita nggak bisa menafikan itu. Anak muda suka motor otomotif. Nah, kita mencoba untuk memfungsikan hobi itu gitu. Nah, mereka suka dengan motor, otomatis ini riding bareng. Jadi kita itu keliling Pulau Dewata. Jadi satu persatu. Jadi ada partnya. Part 1 misal kita tujuannya ke destinasi Wali. Destinasi Wali Pitu, katakan begitu. Kita satu persatu sekalian kita mencoba destinasi apa yang sekiranya sesuai gitu. Terakhir kita di Puja Mandala di Nusa Dua, riding bareng. Jadi kan memang Puja Mandala itu kan itu perlu salah satu bentuk percontohan lah, di mana lima agama satu ada beberapa tempat ibadah yang jadi satu dalam lingkungan, itu kan hal yang luar biasa. Itu hanya ada di Indonesia, Masya Allah. Ya, Masya Allah sekali. Masya Allah sekali ya idenya. Remaja itu kan usianya masih muda, jadi idenya cemerlang. Kemudian program IPNU apa yang sangat unggul di Kabupaten Badung kecuali RIBA tadi? Program unggulan IPNU di Badung khususnya selain RIBA itu tadi adalah kita itu fokus di sekolah. Jadi fokus di sekolah-sekolah. Jadi karena memang IPNU ini adalah bidang organisasi yang terfokus pada pelajar, jadi kita juga di Badung ini memfokuskan pergerakan kita di pelajar. Supaya apa? Supaya kita mampu mendampingi pelajar-pelajar ini, memberikan tempat mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka, inovasi mereka, menjadi wadah untuk mereka gitu kan. Apabila mereka ingin olimpiade dan segala macamnya, kita di IPNU juga ada mentor untuk hal itu gitu. Oh yes. Berarti nggak usah ikut ke belajar khusus di orang lain, di IPNU sudah disediakan. Di IPNU sudah ada, karena meskipun kita di Bali dengan keterbatasan sedemikian rupa, saya rasa dengan stakeholder yang ada di Bali itu kita nggak kekurangan orang kok sebenarnya untuk hal itu. Bahkan support system sendiri kita dari IPNU pun sangat kuat gitu. Dari internal kami pun yang akademis ada, yang non akademis ada. Jadi ya IPNU sudah sangat lengkap sekali. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Berarti dari generasi IPNU ini bisa jadi guru dong, bisa nanti ikut ke LP atau ke mana, kan dia sudah dibentuk dari IPNU-nya sendiri. Oke, iya betul, sangat betul sekali. Itu kan sebenarnya POV ya. Jadi di Jembrana itu kalau kita berbicara ikan dari IPNU bisa jadi guru gitu ya. Di Jembrana itu sudah ada sudah ada contoh yang memang nyata bahwa kader IPPNU, ini kita bicara IPNU IPPNU kan ya kita sama. Sama. Kader IPPNU itu sudah jadi guru, bahkan mengajar di MA gitu, ngajar di MTS begitu. Itu salah satu, Masya Allah, luar biasanya IPNU IPPNU. Semoga nanti IPNU Badung juga bisa menjadi guru, entah di salah satu sekolah, entah di naungan NU atau tidak di naungan NU. Amin. Paling kemungkinan di MTS ini sudah di atas. Pasti, Baik rekan Rizky, mungkin ada satu kata buat remaja Semeton TVNU Badung yang mungkin sekarang menuju usia di IPNU. Satu kata. Semeton TVNU Badung. Iya, benar. Jadi izin saya mengutip sebuah kata dari Mas Iqbal. Beliau adalah Ketua Kaderisasi Pusat. Mas Iqbal itu pernah berkata demikian, di sini itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah dia yang tidak mau berproses. Iya. Nah. Kemudian terakhir mungkin dari saya, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Pelajar Islam ya join IPNU le. Wis, mantap. Baik, Semeton TVNU Media, kita sudah kedatangan narasumber yang kece tentunya dari pelajar khususnya di remaja. Tadi kita berbincang santai dengan Mas Rizky. Mungkin cukup sekian
perbincangan kita dengan Mas Rizky ya, Mas Rizky Ya, ya. siap. Kita bertemu lagi di kesempatan lainnya bersama saya Lailatul Hasanah. Saya Rizky Rahmat Hendrawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.